Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan keterangan khotbah di Minggu Palmarum 24 Maret 2024 yang dikutip dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 1-11. Saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan tema untuk kita renungkan di Minggu Palmarum ini adalah lihat rajamu datang kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah sampai kepada Minggu Palmarum, suatu minggu yang terakhir sebelum penyaliban Tuhan Yesus atau sebelum peringatan Jumat Agung. Biasanya yang paling diingat dalam Minggu Palmarum adalah peristiwa kedatangan Yesus ke kota Yerusalem sebelum ia disalibkan. Nah, pada saat itu boleh dikatakan berita tentang Yesus sudah tersebar ke beberapa tempat, termasuk ke Yerusalem sendiri. Yesus pada saat itu, Bapak Ibu, boleh dikatakan sudah menjadi trending topik di berbagai kalangan, atau istilah sekarang sudah menjadi viral ya, oleh karena khotbah-khotbahnya dan mujizat-mujizat yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Nah, tentu kalau ada seseorang yang mau datang ke suatu daerah dan orang tersebut sudah dikenal oleh orang banyak atau sudah menjadi trending topik, tentu akan menimbulkan kehebohan di daerah tersebut. Dan itu juga berlaku bagi penduduk kota Yerusalem. Begitu mendengar Yesus akan datang dan memasuki kota Yerusalem, penduduknya sangat antusias dan mereka pun sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan Yesus. Bapak Ibu, jika kita ada di posisi penduduk Yerusalem, apakah yang akan kita persiapkan untuk menyambut kedatangannya? Atau jika kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini, bagaimanakah sikap yang sebenarnya atau yang seharusnya kita miliki dalam menerima Yesus dalam hidup yang sedang kita jalani ini? Nah, belajar dari perikop ini, mari kita melihat dan merenungkan sikap seperti apa yang seharusnya kita miliki dan tunjukkan saat menerima Yesus di dalam kehidupan ini. Nah, dari perikop ini, paling tidak saya melihat ada 3 hal atau 3 sikap yang semestinya dimiliki oleh setiap orang percaya. Yang pertama, terimalah Yesus dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus dalam perikop kita tadi memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel sebagai raja yang memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Mengapa Yesus mengendarai keledai? Mengapa Nabi Zakaria pun juga menubuatkan bahwa Mesias akan datang dengan mengendarai keledai? Kenapa bukan kereta kuda atau kereta kencana seperti yang biasa dinaiki oleh para pembesar saat itu? Sebab ada kebiasaan raja-raja timur saat itu, Bapak Ibu. Kalau raja-raja di timur pada saat itu sedang mengendarai keledai
memasuki suatu daerah, itu artinya dia sedang membawa misi perdamaian ke daerah itu. Ya, sedangkan kalau kuda itu adalah lambang alat-alat perang. Nah, yang mau disampaikan di sini ketika Yesus mengendarai seekor keledai, itu artinya Yesus mau mengatakan dia memasuki ke kota Yerusalem dengan satu misi, yaitu misi membawa damai sejahtera bagi penduduk kota itu. Mendamaikan Allah dengan manusia. Itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mengendarai seekor keledai tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, misi untuk menghadirkan kedamaian hanya akan terwujud jika ada kerendahan hati. Saya ulangi, misi untuk menghadirkan kedamaian atau perdamaian hanya akan terwujud jika ada kerendahan hati. Kerendahan hatilah yang ditunjukkan oleh Yesus di sini. Dan kalau Yesus mau merendahkan diri, datang ke dunia ini, menunggangi seekor keledai, lantas siapakah kita Bapak Ibu yang tidak mau merendahkan diri ketika kita menyambut atau menerima Yesus di dalam kehidupan kita? Jadi inilah yang pertama atau pesan yang pertama yang kita lihat dari perikop ini. Sambutlah Tuhan dengan kerendahan hati sebagaimana Yesus yang datang dengan membawa kerendahan hati, perdamaian dan kasih sayang tadi. Yang kedua, perlu adanya kerelaan untuk memberi kalau memang itu diperuntukkan untuk keperluan Tuhan. Kalau kita baca tadi perikop kita, sekilas memang agak terasa aneh ya di ayat 2-3 tadi. Mengapa Yesus menyuruh muridnya mengambil begitu saja keledai muda yang sedang tertambat, lalu kalau ada yang bertanya barulah dijawab? Harusnya kan permisi dulu baru diambil. Ini diambil dulu, kalau ada yang bertanya permisi. Ya. Mari kita perhatikan Amanginang keterangan nats kita tadi. Pemilik keledai sama sekali tidak keberatan waktu keledainya akan dipakai oleh Yesus. Nah, di sana kita melihat pemilik keledai mengerti benar bahwa pemilik yang sesungguhnya ialah Tuhan sendiri yang memerintahkan untuk mengambil anak keledai itu. Dan pemilik keledai itu sudah ditetapkan oleh Tuhan agar pada saatnya Tuhan memerlukan, maka sang pemilik keledai atau yang memelihara keledai tadi harus memberi dengan kerelaan. Dan inilah yang patut kita renungkan saat ini. Kalau kita mengatakan bahwa kita akan menerima Yesus dan menyambut Dia dalam kehidupan kita, maka kita juga harus rela dan siap memberikan yang terbaik yang kita miliki apabila suatu saat Tuhan memerlukannya. Ketika Tuhan memerlukannya, apakah kita mampu seperti pemilik keledai tadi yang begitu saja merelakan keledai yang selama ini telah ia pelihara? Nah, Bapak Ibu, ada suatu ilustrasi yang kiranya membantu kita untuk memahami memberi ketika Tuhan memerlukan. Suatu kali seorang pendeta berkesempatan untuk berkhotbah di sekolah minggu. Kebetulan khotbah saat itu bertemakan tentang memberi bagi Tuhan. Di dalam khotbahnya, pendeta memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak sekolah minggu. Pertama, dia katakan, anak-anak, jika saat ini ada uang di kantongmu sebesar 10 juta, maka engkau memberikan kepada Tuhan? Semua sontak mengatakan, mau Amang. Bagus, puji Tuhan. Nah, sekarang kalau ada 5 juta di kantongmu, maukah juga memberikannya untuk Tuhan? Mereka mengatakan, 10 juta saja jika ada di kantong kami mau Amang, apalagi hanya 5 juta. Nah, kalau 1 juta kalian mau memberikan? Apalagi 1 juta Amang Pendeta. 10 juta dan 5 juta pun kami mau memberi asal ada di kantong kami. Lalu terakhir pendeta mengatakan, oke, sekarang Amang tanya, jika ada di kantong uang sekarang 5.000 atau 10.000, maukah engkau memberikannya untuk Tuhan? Semua diam dan tidak ada yang berbicara. Lalu pendeta mengatakanlah, kenapa kok tidak ada yang mau? Kenapa tidak ada yang rela? Kenapa tidak ada yang mau merelakan 10.000 atau 5.000 sementara 10 juta kalian rela?
Lalu salah seorang sekolah minggu memberanikan diri mengatakan, justru di situ persoalannya, Mang. Kami tadi mau memberi 10 juta, 5 juta, atau 1 juta, karena memang tidak ada di kantong kami. Sehingga kami tidak sulit untuk mengatakan iya. Tapi di kantong kami sekarang ada uang 5.000 atau 10.000. Kami berat untuk memberikannya karena apa uang jajan kami nanti. Pendeta hanya tersenyum mendengar jawaban itu. Bapak Ibu sekedar cerita, tapi yang mau dikatakan di sana itulah cermin kehidupan kita. Bukankah kita sering berjanji, jika Tuhan memberi saya berkat, jika saya punya berkat, jika ada uang saya, jika ada rezeki saya akan memberi kepada Tuhan. Kita katakan itu ketika itu belum kita miliki. Namun apakah kita mampu juga mengatakan jika ada kita miliki saat ini? Tentu kita akan berpikir, tentu kita juga akan seperti anak kecil tadi. Lalu apa yang menjadi kebutuhan hidup kami? Nah, Bapak Ibu tidak sulit menjanjikan yang belum ada, tapi memberi yang sudah ada. Kebanyakan orang berpikir untuk melakukan itu. Nah, belajarlah kita dari sang pemilik keledai tadi. Ketika muridnya mengatakan Tuhan memerlukannya, tidak ada alasan. Dia tidak melarang para murid untuk membawa, karena dia tahu keledai itu adalah milik daripada Tuhan. Dan kalau kita menyadari, Amang Inang, segala sesuatu yang kita miliki pun adalah pemberian Tuhan, maka ketika Tuhan memerlukannya, kita pun tidak akan berkeberatan untuk memberikannya. Maka yang kedua, sambutlah Tuhan di dalam kehidupanmu dengan sikap kerelaan, memberikan apa yang ada padamu jika suatu saat Tuhan memerlukannya. Dan yang ketiga, Amang Inang, bersukacitalah menyambut dan menerima Yesus dalam hidupmu. Nah, penduduk Yerusalem tadi sangat bersukacita saat menyambut Yesus. Di ayat 8 dikatakan mereka menunjukkan sukacitanya dengan menghamparkan pakaian, dan bahkan ada yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan yang dilewati Yesus. Apa pesan yang dapat kita maknai dari sukacita penduduk Yerusalem ini? Sebagaimana sukacita penduduk Yerusalem, demikianlah juga kiranya sukacita kita dalam menyambut dan menerima Yesus dalam hidup kita. Karena kalau hati kita sudah bersukacita, maka tentu hal itu akan melahirkan keterbukaan hati. Apa yang mendasari sukacita orang Yerusalem dalam menyambut Yesus? Motivasi mereka adalah kerinduan dan harapan kepada Yesus untuk memberikan mereka keselamatan atau pembebasan. Mereka sangat mengharapkan Yesus membebaskan mereka dari belenggu orang Romawi saat itu. Jadi ketika mereka meneriakkan Hosana bagi anak Daud, sesungguhnya di balik seruan itu terbersit harapan dan kerinduan. Karena Hosana berasal dari kata Ibrani yang artinya mohonlah selamatkan kami. Nah, Bapak Ibu, saya pikir kita juga memerlukan pertolongan Tuhan dalam hidup yang kita jalani ini. Pastilah kita juga memerlukan Tuhan untuk melepaskan kita dari belenggu persoalan hidup yang kita hadapi dalam hidup ini. Tentu juga kita punya kerinduan dan harapan untuk dapat terlepas dari banyak hal yang membuat kita bergumul. Kita pastinya rindu terlepas dari persoalan hidup, ekonomi, sakit, penyakit, dan sebagainya. Oleh karena itu, di Minggu Palmarum ini, mari kita suarakan Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berseru dan berdoalah agar kita dilepaskan dan diberi kekuatan untuk menghadapi segala yang masih membelenggu kita saat ini. Tema minggu kita mengatakan, lihat Rajamu datang kepadamu. Belajar dari perikop ini, saya katakan tadi, ada 3 sikap yang harus kita miliki dalam menyambut Raja yang datang di dalam kehidupan kita. Yang pertama, sambut dan terimalah dia dengan kerendahan hati. Kedua, milikilah kerendahan hati untuk memberikan segala sesuatu untuk keperluan Tuhan. Relalah untuk memberi jika suatu waktu Tuhan memerlukannya. Dan yang ketiga, sambut dan terimalah Tuhan yang datang dengan sikap sorak-sorai dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.